uh, brand yang cocok misalnya pakai brand yang cocok pakai atau macem-macem banget. Gimana caranya kita menentukan jenis air yang tepat untuk kopi kita? Hari ini gue udah kasih perbandingan antara jenis-jenis air seperti termometer panas. Jadi kalau teman-teman demam bisa masukin ke sini, ada lagunya bila si kecil panas. Nah, kegunaan mineral itu ada dua jenis di dalam air untuk menyeduh kopi. Yang pertama adalah untuk membantu proses ekstraksi terjadi. Mineral itu harus pas. Mineralnya tidak boleh terlalu banyak, mineral tidak boleh terlalu sedikit. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Teman-teman mungkin sering dengar atau mencari tahu seperti apa sih jenis air yang optimal yang bisa dipakai untuk nyeduh kopi. Biasa ada yang ngomongin, ya yang paling cocok tuh brandnya misalnya brand yang cocok misalnya pakai brand yang cocok pakai atau macem-macem banget. Hari ini kita nggak akan bahas perbedaan dari air, brand-brand air yang udah ada. Tapi kita akan bahas micin air. Apa sih micin air? Kok air dikasih micin? Jadi, kalau biasanya kita di Frugal atau di kompetisi, kita sering berusaha untuk meracik air sendiri. Gimana caranya meracik air? Caranya meracik air adalah kita menggunakan air yang netral. Kemudian kita menambahkan mineral-mineral yang jenisnya seperti magnesium, kalsium, karbonat, atau sodium. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya air tersebut bisa membantu meningkatkan proses ekstraksi dan membantu mengeluarkan rasa-rasa yang lebih optimal dari sebuah kopi. Contoh, kegunaan magnesium untuk meningkatkan acidity supaya kopinya lebih bright. Contoh, kegunaannya kalsium supaya kopinya lebih manis. Contoh, kegunaan bikarbonat supaya pH-nya netral. Nah, ini adalah jenis-jenis mineral yang biasa kita gunakan supaya air kita lebih optimal. Nah, kegunaan mineral itu ada dua jenis di dalam air untuk menyeduh kopi. Yang pertama adalah untuk membantu proses ekstraksi terjadi. Mineral itu harus pas. Mineralnya tidak boleh terlalu banyak, mineral tidak boleh terlalu sedikit. Kalau mineralnya terlalu banyak, justru rasa kopinya akan tertutup oleh ekstraksi dari mineral tersebut. Tapi kalau kopinya juga terlalu sedikit mineralnya, berarti ekstraksinya kurang optimal karena kurangnya mineral yang terdapat di dalam air tersebut. Sekarang di industri kita ada beberapa brand micin air, di mana brand-brand ini mengeluarkan racikan yang membantu kita supaya lebih mudah untuk mendapatkan air yang lebih optimal. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa jenis brand yang sekarang sedang ada di dunia dan di Indonesia tentunya. Dan kita akan coba compare apa sih kira-kira kalau kita buat kopi dengan satu jenis kopi yang sama, dengan satu gilingan kopi yang sama, dengan suhu yang sama, terus kita cupping tapi jenis airnya berbeda-beda. Nah, menarik kan? Oke, sekarang kita akan keluarkan beberapa jenis air yang kita punya di Frugal. Oke, great people. Di depan gua udah ada beberapa jenis micin air yang sudah diproduksi secara komersial. Yang pertama, yang paling terkenal dan paling banyak dipakai oleh teman-teman mungkin adalah yang namanya AquaCode atau Coffee Brewing Water 100% Pure Natural. Ini asalnya dari Taiwan. AquaCode ini udah lama munculnya, mungkin dari sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, dan banyak banget teman-teman atau kompetitor yang juga pakai mineral dari AquaCode untuk kompetisi atau menyeduh harian di rumah. Oke, ini jenis mineral yang pertama. Jenis mineral yang kedua yang lagi hits banget sekarang karena pakai oleh Martin Wuffel di Chicago. Dia juara World Brewers Cup Champion tahun kemarin. Dia pakai air yang brandnya namanya Apex Lab. Aslinya dari Australia, diproduksi oleh Simon Gauthierin atau Simon, kerennya Simon bukan Simon. Kalau Simon kan Indonesia banget ya. Jadi Simon buat jenis air Apex ini, dan dia menciptakan 3 jenis kandungan yang berbeda. 3 jenis kandungan yang berbeda ini bisa memberikan hasil yang berbeda-beda juga terhadap hasil suduhan. Kemudian kita akan bahas 2 jenis mineral air yang kita bisa temukan di pasar lokal kita. Yang pertama adalah dari Takwater. Jadi kalau Takwater ini brandnya dari Cirebon, dan edisi adalah edisi Takwater collab dengan Ubral Crips, yaitu Farhad dari Cirebon. Jadi ini edisi yang mereka keluarkan. Kalian bisa kontak langsung ke Ubral Crips Cirebon dan cek
ke mereka mineral air mereka mereknya Tak Water. Kemudian yang satu lagi ini ada TPW Water, yaitu Turning Point Water. Ini diproduksi oleh Bang Hendra Susanto atau yang biasa kita kenal dengan Bang Hendra Best Cabin Palembang. Teman-teman juga bisa cek Best Cabin atau Bang Hendra Instagram itu Turning Point. Bertanya ke Bang Hendra apakah airnya masih dijual atau tidak. Kita akan coba cupping. Jadi kita akan seduh dan gua akan buat semuanya sama. 85 ppm, 85, 85 dan 85 ppm. Semuanya kita akan samakan dan kita akan coba apa sih kira-kira bedanya dari setiap air ini gitu. Oke. Sekarang gua akan persiapkan kopinya. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah dari kopi kita hari ini adalah West Java Sumedang. Ini adalah kopi terbaru kita. Seperti Jawa Barat pada umumnya, kopi kita punya rasa seperti tea light, orange, dan brown sugar. Prosesnya full wash, varietasnya mix, ketinggiannya 1200 sampai 1300 meter di atas permukaan laut. Ini kopi yang sangat enak dengan harga yang sangat terjangkau yang kita bisa nikmati sehari-hari. Dan untuk mendapatkan kopi ini tentunya jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee dan TikTok Shop kita sekarang. Oke? Gue akan siapkan kopinya. Oke, great people. Tadi kan gue ada bahas setiap air kandungan mineralnya sebanyak 85 ppm atau kita biasa juga sebut TDS-nya 85 ppm. Nah, ppm itu apa sih? ppm itu adalah parts per million, yang artinya strength-nya diukur dengan ukuran ppm. Jadi ada ukurannya, dari setiap air itu ada 0 ppm sampai 100 sampai 150 ppm itu ada ukurannya. Yang artinya kalau angka ppm-nya makin besar berarti kandungan mineralnya makin banyak. Kalau makin kecil nilainya berarti kandungan mineralnya makin sedikit. Nah, ini kenapa air distilasi atau air sulingan ppm-nya 0, karena sama sekali tidak ada mineral di dalam kandungan air distilasi. Gimana sih caranya kita tahu kandungan air kita tuh berapa ppm? Nah, ada alatnya. Alatnya namanya ppm meter. Di sini teman-teman, gue punya ppm meter mereknya Xiaomi. Jadi teman-teman bisa beli dari online Tokopedia atau Shopee. Bentuknya seperti ini, seperti termometer panas. Jadi kalau teman-teman demam bisa masukin ke sini, ada lagunya. Bila si kecil panas. Ini bisa ukur, jadi kita tinggal masukin, hidupin, terus kita masukin ke dalam air dan dia akan nunjukin berapa ukuran airnya. Contoh ya, gue contohin. Ini adalah air yang kita pakai untuk menyeduh sehari-hari. Dan ini kalau teman-teman lihat ini masih 0 dan gue akan celupin ke dalam dan dia akan naik, ada angkanya, kelihatan? Jadi berapa nih ppm-nya? ppm-nya 17. Jadi air memiliki ppm 17 di air kita. Sedangkan kalau diangkat lagi, dia akan balik jadi 0 lagi. Kalau kita celupin, dia berubah, ada angkanya. Kalau kita angkat, dia balik lagi jadi 0. Nah, ini adalah cara simple untuk mengukur berapa kadar mineral yang terdapat di dalam air. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa menentukan berapa banyak kandungan mineral dari setiap botol. Jadi contoh, si Apex, dia bentuk botolnya seperti ini. Ini botol Apex. Jadi di dalamnya ada botol sedotan kayak pipet, dimana kita bisa keluarin dan kita bisa tetesin mineralnya. Jadi bentuknya kayak gini, kita tinggal tetesin. Nah, kalau Aquacode beda sendiri. Aquacode bentuknya kayak saset. Jadi biasa kita harus masukin ke botol secara manual. Nih bentuknya kayak gini kalau Aquacode, saset dia. Oke. Nah, bagaimana caranya sekarang? Gue tahu berapa banyak kandungan yang harus gue masukin dari setiap botol ini, setiap kandungan mineralnya, supaya total strength airnya ppm-nya jadi 85 ppm. Caranya adalah, dari setiap brand air, mereka punya resep masing-masing. Misalnya Apex, mereka ada buku resepnya sendiri. Dan di dalamnya ada panduannya. Nah, biasanya dia akan kasih tahu kita, kalau misalnya kita mau dapetin 8 ppm atau 50 ppm atau 100 ppm, dia biasa ada tulisannya, dia ada charts-nya. Jadi kita tinggal ikutin. Dia ada how to use recipe dan dilution chart. Nah, ini di Apex. Kemudian di Aquacode juga sama, kita tinggal masukin air, tinggal masukin Aquacode-nya ke dalam air distilasi, kemudian kita tinggal atur jumlah airnya sampai ppm-nya sampai ke ppm yang kita inginkan. Di Tak Water juga sama, di Tak Water juga mereka ada kartunya sendiri. Dan kita tinggal ikutin berapa jumlahnya, misalnya magnesiumnya berapa, kalsiumnya berapa, kita tinggal ikutin tetesannya, kita tinggal tetesin. Begitu juga dengan Turning Point Water. Di sini juga ada dilution chart-nya. Nah, oke, jadi sangat menarik. Sekarang air kita semua udah siap, kita tinggal coba cupping berdasarkan air yang berbeda-beda ini. Jadi yang pertama, ini adalah Apex.
Standar cupping kita 8 gram kopinya, dan total air ada 150 gram. Dan kita akan diamkan kopinya sampai 4 menit terlebih dahulu. Ini tap water. Dan yang terakhir adalah atau turning point water. Oke teman-teman, sudah sampai 4 menit waktunya. Sekarang gua akan crush dan gua akan buang ampasnya. Oke, gua akan tunggu sebentar lagi sampai waktunya 7 atau 8 menit. Kenapa gue tunggu lagi sampai 7 sampai 8 menit? Supaya lidah gue nggak kebakar, nggak kepanasan ketika gue seruput, karena biasanya di menit ke-7 atau menit ke-8 temperaturnya udah optimal dan tidak terlalu tinggi dan kita bisa rasakan itu. Oke, menit 7, coba dulu. Ini yang Apex. Oke, yang gue dapatkan intensitasnya tidak terlalu tinggi, manis, terus aromatik. Ini aromatik. Mungkin atribut utamanya adalah manis dan aromatik. Yang kedua, Aqua Code. Yang ini lebih smooth daripada yang Apex, cuma dia nggak searomatik Apex. Ini semua masih panas ya, teman-teman. Nah, kalau yang tak ini, dia lebih bright. Ada acidity yang bright. Dan kalau turning point water, nah ini aromatik manis. Nah, dia mirip-mirip sama yang pertama nih. Ini mirip. Ini sama ini mirip. Nah, jadi kita coba lagi. Oke, kalau yang Apex, dia memberikan penambahan aromatik sama sweetness-nya lumayan menarik. Karena gue nggak menemukan aroma dan sweetness ini di cup yang menggunakan Aqua Code dan tap. Jadi, dia aromatik, manis. Terus sekarang taste notes jeruknya udah mulai keluar, tapi dia tetap aromatik. Jadi mungkin gue bisa bilang strength-nya kalau Apex dia aromatik. Kemudian kalau Aqua Code, nah Aqua Code ini cenderung lebih overall balance. Jadi dia nggak manis banget, nggak bright banget, aromatik juga biasa-biasa aja. Jadi dia kayak lebih stabil gitu. Jadi dia nggak ada atribut yang benar-benar menonjol banget. Nah, sekarang ketika dia mulai dingin, mulai kerasa muncul sweetness-nya mulai naik. Tapi kalau di compare sama Apex, di sini gue tetap lebih berpikir kalau Apex memberikan sweet lebih tinggi, tapi secara overall balance, Aqua Code lebih balance. Jadi acidity-nya ada, sweetness-nya juga ada. Jadi kalau ini atributnya benar-benar sweet, kalau ini kayak semuanya ada gitu, tapi sweetness-nya nggak seintens Apex. Kemudian kita ketak. Nah, kalau ditak, justru atribut utama yang ditonjolin di air ini adalah acidity. Acidity-nya yang paling bright dari ketiga ini. Jadi ini sweetness, aromatic. Ini overall balance. Ini acidity, brightness. Dan yang terakhir, nah, kalau buat gua, TPW water, turning point water, memberikan intensitas yang paling tinggi. Mirip seperti Apex, tapi atributnya lebih intens. Kalau Apex sweet aromatic, kalau dia bright iya, sweet iya, aromatic iya. Jadi tiga-tiganya atribut tadi dia lebih menonjol, lebih intens. Jadi kalau turning point water di compare sama Aqua Code, mereka punya overall balance, tapi perbedaannya ini lebih intens, high intensity. Ini medium intensity, mungkin ini medium high intensity, ini medium intensity. Tapi semua atribut sama. Kalau yang di sini, ini medium high intensity di brightness, di acidity. Ini medium high intensity di sweetness dan di aromatic. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nomor satu, kandungan dari setiap air ini memiliki kandungan yang berbeda-beda. Walaupun secara ppm kita samakan 85, 85, 85, 85, tapi dengan kandungan yang mineral yang berbeda, dia akan memberikan tingkat ekstraksi yang juga berbeda kepada kopi yang kita pakai. Jadi efek kayak puzzle. Misalnya yang satu kopinya seperti apa, airnya seperti apa, digabungin dengan air berbeda, kombinasi rasanya juga pasti berbeda. Jadi yang biasa kita lakukan adalah kita akan coba mencari untuk satu jenis kopi, jenis air yang paling optimal untuk mengekstraksi kopi itu apa. Sekarang kalau menurut gua dari semua ini, untuk kopi ini gua akan pilih pakai Apex.
Kenapa? Karena di Apex gue bisa mendapatkan sweetness yang lebih tinggi dan aromatik. Dimana ketiga ini gue nggak dapetin aromatik seperti yang gue dapat di Apex. Berarti apakah kopi-kopi yang lain akan optimal kalau kita pakai Apex? Belum tentu. Kenapa? Karena cocok-cocokan kopi. Nggak semua kopi cocok pakai Apex, nggak semua kopi cocok pakai Aqua Code, nggak semua kopi cocok pakai TAC, nggak semua kopi cocok pakai Turning Point Water. Jadi dengan kita punya banyak opsi, kita bisa dapat rasa yang berbeda-beda. Atau dengan satu jenis air yang sama, misalnya kita punya Aqua Code, kita coba TDS-nya dari batas bawah, misalnya batas bawahnya 70 ppm, kita coba 60 ppm, kita coba 50 ppm, kita coba. Jadi kita coba 50 sampai 100 ppm. Setiap strength air tersebut akan memberikan rasa yang juga berbeda-beda. Nah, itu salah satu caranya, gimana caranya kita menentukan air yang baik atau ppm yang baik untuk kita pakai untuk kompetisi. Balik lagi, ingat teman-teman, satu jenis air yang sama mungkin tidak akan optimal untuk semua jenis kopi. Tapi satu jenis air yang sama bisa dipakai untuk berbagai macam kopi untuk meningkatkan tingkat ekstraksinya supaya kopinya lebih kompleks. Tapi untuk supaya kopinya lebih optimal, ya kita bisa lebih detail. Kita pilih aja jenis air yang cocok untuk kopi yang akan kita pakai apa, dan kita bisa tentukan lagi strength dari si airnya. Jadi kalau gue mau mempertajam, gue akan pakai Apex nomor 1. Kedua, ini ppm-nya 85 ppm. Gue akan coba kalau 90 ppm gimana, kalau 100 ppm gimana, atau justru lebih rendah 70 ppm gimana. Dari situ gue akan pilih dan gue akan pick, oh air yang paling oke buat ekstraksi gue, yang paling optimal, rasanya yang paling oke adalah di air ini dengan ppm sekian. Nah, kira-kira teman-teman ada gambaran kan ya? Gimana caranya kita menentukan jenis air yang tepat untuk kopi kita. Hari ini gue udah kasih perbandingan antara jenis-jenis air yang kita bisa dapat di luar brandnya dan dapat di lokal. Oke? Oke, great people, sekian video kita hari ini. Semoga dengan penjelasan tentang berbagai jenis micin air dan mineral air ini membantu teman-teman untuk lebih memahami bagaimana cara mineral air bekerja untuk melakukan proses ekstraksi di dalam sebuah kopi. Dan teman-teman jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee dan TikTok Shop kita, ada West Java Sumedang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan atau ada ide-ide menarik. Jangan lupa share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.